Ngapain duduk di sini sendiri? Nggak apa-apa, lagi kepikiran ada masalah, tapi bingung mau cerita sama siapa. Bingung ya? Kalau enggak kamu bilang sama Bu Hana aja. Oh iya ya, kan beliau guru BK ya? Iya, siapa tahu karena beliau guru BK, solusinya lebih tepat aja buat masalah kamu. Oh iya, aku nanti mau ke sana deh. Kamu udah ditemenin atau enggak? Nggak usah, aku sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Ya, maaf, ini siapa ya? Nama saya Lela Bu. Oh, Mbak Lela. Ada apa Mbak Lela datang ke sini? Saya kesini mau menceritakan masalah saya. Tadi direkomendasikan sama teman saya namanya Ika. Oh, tadi Anu sudah bertemu dengan Ika ya. Terus diarahin ke Ika untuk ke sini untuk konsultasi sama Bu Hana ya. Iya Bu. Terus mau cerita masalah di sini atau di tempat yang menurut Mbak Lela nyaman? Di tempat yang lebih nyaman lagi mungkin. Menurut Mbak Lela tempat yang nyaman itu di mana? Di ruang kelas yang sepi saja Bu. Oh, di ruang yang kelas yang sepi. Oke, mari sekarang kita ke ruang kelas yang sepi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi jawabnya pokoknya kok tegang gitu. Enggak kok Bu. Nah, ini minum dulu biar tidak tegang ya. Terima kasih. Sudah? Mbak Lela itu kelas 10 ya? Iya kelas 10. Kelas 10. Kalau boleh Ibu tahu kelas 10 apa? Soalnya siswa Ibu itu sangat banyak. Jadi Ibu kadang Ibu itu lupa. 10 akuntansi. 10 akuntansi. Untuk 10 akuntansi berapa? Akuntansi 1. Oh, 10 akuntansi 1. Kalau tidak salah itu wali kelasnya buat 3 ya untuk kelas 10 akuntansi 1. Iya betul. Rumah Mbak Lela di mana? Rumah saya dekat sama rumahnya Mbak Ika. Dulu dia juga sekolah di sini. Oh, Ika. Oke. Ika yang dulu ketua OSIS kah? Iya betul. Ika yang dulu ketua OSIS. Berarti kamu itu masih sekitaran Hargantoro. Rumah Ika itu kan sekitar Hargantoro. Iya. Nah kalau dari rumah Ika itu ke arah mana? Ke arah selatan. Oh, ke arah selatan. Berarti sekitar berapa rumah itu? Sekitar 5 rumah. Oh, sekitar 5 rumah. Wah, berarti cukup dekat ya? Iya dekat. Berarti masih satu RT lah ya? Iya. Nah, kapan-kapan kalau Ibu boleh main? Boleh? Boleh. Oh iya, kapan-kapan Ibu mampir ke situ ya kalau misalkan Ibu ada acara ke Hargantoro. Iya boleh. Oh iya. Bagaimana kabar orang tuamu? Alhamdulillah baik Bu. Terus kamu di rumah dengan siapa? Saya di rumah cuma sama ibu saya. Oh, di rumah cuma sama ibu. Nah, emang Bapak kerja di mana? Bapak merantau ke Jakarta. Bapak merantau ke Jakarta. Nah, terus Ibu di rumah ya, kesibukannya apa? Ibu dagang sayur di pasar Tirtomoyo. Oh, dagang sayur di pasar Tirtomoyo. Iya. Loh, Ibu itu sering loh ke pasar Tirtomoyo. Terus kios ibu kamu itu di mana? Di depan pintu masuk itu yang hadap utara. Berarti di dekat pintu masuk yang menghadap ke utara. Iya. Berarti itu kalau nggak salah itu blok C. Iya betul. Berarti itu kios ibu kamu. Iya. Oh iya. Ibu baru tahu kalau misalkan itu kios ibu kamu. Ibu sering beli di situ, tapi ibu nggak tahu kalau itu kios ibu kamu. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang kamu ikuti di sekolah ini? Saya ikut ekstra pramuka. Oh, ikut ekstra pramuka. Nah, setelah COVID ini apa kegiatan ekstra pramuka? Waktu dekat ini rencananya mau ngadain bakti sosial. Oh, mau ngadain bakti sosial ya. Iya. Itu bakti sosial kemana? Ke Tirtomoyo yang daerah atas. Ke Tirtomoyo yang daerah atas itu ya? Iya. Oh iya, wah keren itu. Semoga lancar ya. Tadi di awal kamu bilang bahwasanya kamu ingin berkonsultasi dengan ibu, ya kan? Iya. Nah, apakah kamu lagi ada masalah? Iya. Oh ya. Lalu apa masalahmu? Saya tuh sulit untuk konsentrasi belajar. Sulit untuk berkonsentrasi belajar ya? Iya. Oke. Nampaknya kamu sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan solusi yang terbaik terkait dengan masalah kamu itu tadi. Iya. Terkait dengan kamu ingin berkonsultasi dengan ibu tadi terkait dengan masalahmu, ini yang dinamakan konseling individual. Nah, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling individual?
belum pernah. Oh, berarti ini baru pertama kalinya ya? Iya. Iya. Nah, kalau baru pertama kalinya, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sekilas saja ya, sedikit aja apa itu konseling individual. Nah, konseling individual yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi konseling. Nah, di sini Ibu sebagai konselor, kamu sebagai konselingnya. Tujuannya di sini apa? Supaya masalah kamu terentaskan. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu konseling individual. Nah, di dalam konseling individual juga terdapat asas-asas. Ya, yang pertama yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini nanti dalam kamu menceritakan masalahmu, kamu curhat ke ibu, kamu konsultasi ke ibu, itu kamu seterbuka mungkin, ya, sejujur-jujurnya. Karena apa? Sebab-sebabnya apa? Kamu tadi tidak bisa berkonsentrasi belajar. Nah, terus yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Ya, karena kamu tadi sudah bercerita secara terbuka ke ibu, aktif bercerita sejujur-jujurnya, dan insya Allah ibu jamin kerahasiaannya. Ya, kita junjung tinggi di sini yaitu asas kerahasiaan. Bagaimana? Jangan khawatir ya. Iya. Sebelum kita membahas masalah kamu lebih jauh, untuk sesi konseling individual pada siang hari ini kita lakukan dalam waktu 30-40 menit. Apakah itu sudah cukup bagi kamu? Cukup. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas masalah kamu terkait dengan tidak bisa berkonsentrasi belajar itu, ini Ibu ada lembar kesediaan mengikuti konseling. Nah, ini nanti kamu isi dulu lembar kesediaannya. Di sini ada lembar kesediaannya. Nah, di sini kan ada nama, nomor absen, kelas dan jurusan. Dan dengan ini saya menyatakan untuk bersedia mengikuti seluruh rangkaian konseling individual sampai selesai dan mentaati aturan yang berlaku. Seperti itu, aturan yang dimaksud di sini adalah asas-asas itu tadi, ya. Terus di sini Kecamatan Tirtomoyo, tanggal hari ini dan nama kamu. Nah, silakan diisi. Ini terkait dengan lembar kesediaan konseling itu tadi ya. Nah, tadi kamu bercerita sama ibu, pengen konsultasi sama ibu terkait dengan masalah kamu. Bahwasanya kamu itu tidak bisa berkonsentrasi belajar. Benar begitu? Iya. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan sama ibu kenapa kamu tidak bisa berkonsentrasi belajar. Begini, jadi sebenarnya saya itu tidak mau masuk ke sekolah ini. Oh, tidak mau masuk ke sekolah ini karena apa? Karena saya ingin masuk ke sekolah lain. Oh, kamu tidak mau masuk ke sekolah ini karena kamu ingin masuk ke sekolah lain. Iya. Kamu mengidamkan sekolah lain itu. Iya. Lalu apakah cuma itu masalahnya? Sebenarnya ada masalah lain juga. Masalahnya apa? Teman-teman akrab saya itu bersekolah di situ juga. Jadi saya pengen bareng sama teman-teman akrab saya. Oh, jadi karena teman-teman akrab kamu juga berada di situ, terus kamu ingin masuk ke situ ya? Iya. Lalu terkait dengan masalah yang kamu hadapi saat ini ya, itu apakah berdampak pula terhadap penilaian tengah semester kemarin? Iya, sangat berdampak. Nilai saya jadi jelek karena saya kurang fokus belajarnya. Oh gitu, jadi nilai PTS kemarin jelek ya? Iya. Wah, nampaknya ini ya sangat mengganggu pikiranmu ya? Iya. Dan kamu ingin segera mendapatkan solusi dari masalah kamu? Iya, sangat. Iya. Semoga di pertemuan ini kita segera mendapatkan solusi ya. Iya. Lalu tadi kan kamu ingin masuk ke sekolah lain toh. Terus berarti kamu ingin pindah? Iya. Terus apakah orang tua tahu bahwasanya kamu ingin pindah? Iya tahu, tapi terkendala sama biayanya.
Oh, terkendala sama biaya. Maksud kamu bagaimana? Kan bapak saya cuma kerja guru di Jakarta, terus ibu saya cuma dagang sayur di pasar, jadi biayanya kan mepet. Oh gitu. Jadi kamu kasihan sama orang tua kamu karena bapak tadi bekerja di perantauan jadi buruh, terus ibu cuma pedagang kecil-kecilan di pasar. Gitu Iya. maksud kamu? Seperti itu. Lalu, apakah kamu tahu niat orang tua kamu menyekolahkan kamu di sini itu apa niatnya? Tahu, mereka pengen saya sekolah terus bisa lulus, bisa kerja, dapat uang. Apa yang akan terjadi atau katakanlah apa yang akan berbeda jika masalah yang kamu hadapi saat ini terselesaikan, atau dengan kata lain masalah konsentrasi belajar itu tadi tidak bisa berkonsentrasi belajar atau katakanlah kurang fokus dalam berkonsentrasi belajar itu terselesaikan. Ya, sepertinya saya bisa lebih berkonsentrasi lagi belajarnya dan bisa berkumpul sama teman akrab saya. Dan otomatis menurut kamu prestasi kamu juga lebih meningkat ya? Iya. Dan sebagai gantinya, wujud dari harapan kamu itu tadi terwujud itu apa gantinya? Prestasi saya menjadi lebih baik lagi. Prestasi kamu lebih baik lagi. Oh iya, memang betul ya. Nah, di sini nanti kan kamu juga bisa untuk berprestasi lebih baik lagi. Jadi di bersekolah dimanapun itu prestasi bisa diukir. Dan di sini nanti pun kamu kan juga bisa menjalin pertemanan dengan baik ya. Bahkan mungkin malah lebih akrab dari teman-teman kamu yang di sekolah dulu. Jadi kamu itu bisa masuk ke sini dulu, selami dulu. Kan ada yang pepatah yang bilang kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Pernah mendengar seperti itu? Iya. Ya, jadi kenali dulu, masuki dulu, selami dulu, baru kamu bisa merasakan perbedaannya. Terlebih lagi ini kan baru kelas 10 atau kamu kemarin saja baru PTS ya kan? Iya. Nah ini masih perjalanannya masih cukup panjang ya. Jadi jangan kamu langsung menyimpulkan bahwa saya sekolah di sini nggak enak karena kamu punya sekolah yang kamu idamkan, terus kamu pengen pindah sekolah. Nah jangan seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang coba ceritakan sama ibu, bagaimana saat-saat kamu sebelum kamu itu mempunyai masalah seperti ini? Dulu saya tuh semangat banget belajarnya, terus ya prestasinya bagus. Ya, memang dari awal itu saya lihat kamu itu ini bukan siswa yang pemalas. Nah, gitu ya. Karena tadi kamu itu semangat belajarnya mungkin karena ya teman-teman dari SMP yang namanya teman akrab mungkin kalau misalkan itu pengennya bareng-bareng ya. Iya. Iya. Nah, semangat itu dipupuk lagi, gitu ya, dibangkitkan lagi supaya lebih bersemangat. Nah, dan itu apa kuncinya? Kuncinya ada di kamu. Kuncinya niat. Gitu ya. Nah, itu kan bisa dipupuk lagi. Nah, menurut kamu itu bisa dibangkitkan lagi nggak? Semangat belajar kamu, konsentrasi belajar kamu, menurut kamu itu bisa dibangkitkan lagi nggak? Harusnya bisa. Nah, itu harusnya bisa. Berarti itu tinggal kamu caranya bagaimana untuk bisa membangkitkan semangat belajar itu tadi. Nah, jadi kamu selami dulu, kan kamu baru kelas 1, mungkin kamu baru mendapatkan teman-temannya baru sedikit, ya kan? Iya. Nanti kamu melebarkan teman lagi, gitu ya. Nanti kenalan dengan teman-teman yang lain atau mungkin kenalan dengan kakak-kakak kelas. Nah, memang semangat belajar itu bisa dibangkitkan lagi ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita berimajinasi sedikit ya. Ya, nah katakanlah di sini ibu punya nilai, punya skala yaitu tentang 1 sampai 10. Atau katakanlah ibu punya rentang nilai 1 sampai 10. Nah, ketika nanti kamu itu memilih rentang nilai rendah, berarti itu saat-saat kondisi terburuk kamu. Ya. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika kamu nanti memilih rentang nilai yang tinggi, berarti itu saat-saat kondisi kamu yang paling baik. Nah, gitu, paham? Nah, sampai di sini. Terkait dengan masalah yang kamu hadapi tadi, yaitu tidak bisa berkonsentrasi belajar karena semangat belajar menurun, tidak bisa fokus belajar, terus dan imbasnya juga prestasi belajar menurun. Nah, terlebih
lagi, itu kamu juga pengen pindah sekolah karena teman-teman yang dari SMP masuk ke situ semuanya, ya kan? Nah, terkait dengan masalah kamu itu tadi, itu berada di level berapa? Berapa ya Bu? Mungkin 4. Oh, berada di level 4. Berarti level rendahnya itu ya? Iya. Ya, bisa dijelaskan kenapa berada di level 4? Karena semangat belajar saya menurun. Saya Terus? pengen pindah sekolah, tetapi memikirkan perekonomian keluarga. Oh, jadi di sini sebenarnya kamu ingin pindah sekolah, terus karena kamu kasihan dengan orang tua kamu yang sudah capek-capek bekerja itu tadi ya. Terus kalau tidak salah kamu juga punya adik kan? Iya. Terus adik kamu itu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMP kan? Kelas 2 SD. Oh iya, kelas 2 SD. Terus kalau ibu boleh tahu, bapak itu kalau misalkan pulang berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Oh iya. Terus kamu sudah pernah ke Jakarta atau belum? Belum pernah. Nah, kan kamu sudah tidak tahu toh bapak di sana itu banting turunnya bagaimana. Terus kalau misalkan ibu kamu tahu di sini ibu pedagang di pasar, mungkin kamu bisa sesekali membantu ibu. Nah, itu kan kamu nggak tahu toh bapak di sana itu bekerjanya seperti apa, banting turunnya seperti apa, atau mungkin lembur sampai malam kan gitu. Kita kamu kan tidak tahu kan. Nah, ini sebenarnya kamu tuh sudah mendapatkan poin yang bagus karena itu tadi kamu kasihan sama orang tua, akhirnya kamu terpaksa kan sekolah ke sini. Tapi imbasnya prestasi belajar kamu jadi jelek. Nah, sekarang di hal yang sama, ibu punya skala 1 sampai 10, ya kan? Punya rentang nilai 1 sampai 10. Sekarang, ketika rentang nilai berapa saat-saat kondisi kamu itu baik? 9. Oh, 9. Bagaimana kamu melakukan supaya mencapai nilai 9 itu? Saya betah di sekolah saat ini. Yang saya sekolah di sini, terus prestasi saya meningkat dan bisa berteman dengan kawan-kawan di sini. Oh ya, berarti itu memang betul ya. Berarti di sini nanti kuncinya apa? Yaitu niat. Itu tadi ya. Kalau misalkan niat kamu sudah baik untuk bersekolah di sini, insya Allah kedepannya juga baik. Karena apa? Kamu di sini sudah mentaati orang tua. Orang tua ingin menyekolahkan kamu di sini, ya kan? Nah, kamu nurut saja. Ya, apa kata orang tua? Ridha Allah itu melalui orang tua. Kalau misalkan orang tua udah ridho, insya Allah Gusti Allah juga ridho. Nah, kalau semuanya udah ridho, insya Allah jalan hidup ke depan juga akan baik. Nah, kamu tahu Aladin? Tahu. Nah, tahu Aladin tahu. Nah, Aladin itu selain punya karpet terbang, dia juga punya apa? Teko ajaib kayaknya yang bisa mengabulkan semua permintaan. Nah, iya benar. Jadi Aladin itu selain punya karpet terbang, dia juga punya teko ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan. Nah, gitu guys. Nah, ini ibu ajak berimajinasi sedikit lagi. Nah, jikalau apabila ibu mempunyai teko ajaib seperti yang punya Aladin, ya, katakanlah teko ajaib itu juga bisa mengabulkan semua permintaan, ya. Nah, untuk saat ini apa yang kamu inginkan? Saya pengen kembali ke kondisi saya yang semangat belajar seperti kemarin-kemarin. Oh, seperti itu. Jadi pengen ke kondisi yang awal supaya lebih bersemangat lagi. Lalu apa yang kamu lakukan untuk kamu bisa bersemangat lagi, atau katakanlah semangat itu bisa dibangkitkan lagi? Apa yang kamu lakukan? Saya akan berusaha supaya bisa berkonsentrasi lagi, bisa semangat lagi. Saya akan mencoba menerima keadaan yang ada dan berusaha untuk lebih baik lagi. Oh iya. Nah, apa yang akan kamu lakukan terkait tadi ibu bertanya bahwasanya kamu ingin terkait permintaan teko Aladin itu tadi, bahwasanya kamu ingin menumbuhkan rasa semangat kamu, ingin kembali ke kondisi awal saat semangat belajar kamu masih tinggi. Lalu apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa berkonsentrasi belajar?
belajar, untuk menumbuhkan semangat, dan nanti imbasnya juga prestasi kamu akan lebih meningkat. Apa yang kamu lakukan? Saya akan mulai menerima keadaan yang ada dan saya akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oh, oke. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk supaya kamu bisa menerima keadaan diri kamu? Ya, inilah saya, inilah yang harus saya lakukan, inilah jalan hidup saya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berusaha untuk lebih betah lagi di sini dan memperbanyak teman di sekolah ini. Iya, memang betul ya. Pertemanan itu harus dipupuk ya. Jadi dengan kata lain, kamu di sini harus melebarkan koneksi. Nah, kamu kan sebelumnya sudah punya teman lama toh? Iya. Ya, jadi itu ditambah lagi. Nah, atau dengan kata lain kita di sini melebarkan jaringan. Seperti itu ya. Kamu sudah punya teman yang lama, di sini pun kamu juga mendapatkan teman yang baru. Yang pertama yaitu teman sekelas. Terus nanti seiring dengan berjalannya waktu, kamu juga bisa mengenal kakak-kakak kelas. Nah, ya kan? Gunanya apa? Ketika kamu punya teman yang baru, itu berguna juga bagi kamu. Gini, Ibu analogikan sebagai contoh. Ketika kamu ada masalah, mungkin masalah kamu berbeda dengan saat ini. Untuk saat ini kamu mungkin percayanya untuk konsultasi sama ibu supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, itu konteksnya berbeda. Kamu mempunyai masalah, ya kan? Nah, terus kamu curhat ke teman yang lama, teman SMP kamu itu tadi, ya kan? Nah, di situ kamu tidak mendapatkan solusi, ya. Nah, terus kamu beralih ke teman yang baru. Nah, di teman yang baru itu justru kamu mendapatkan solusi. Nah, di sini ketika kamu bersekolah di sini, itu kan juga tidak melupakan teman yang lama kan? Ya, kan masih bisa WA, ya kan? Nah, sekarang kan modelnya kan WA group toh. Kamu mesti punya WA group dengan teman-teman yang lama, ya kan? Nah, kalau ini saya lihat kamu itu mungkin di SMP punya katakanlah grup ya, punya teman segeng, iya benar? Iya. Nah, itu kan kamu masih bisa menjalin komunikasi kan, komunikasi yang baik. Meskipun kamu nanti berbeda sekolah dengan mereka, tapi kan komunikasi masih bisa jalan terus. Nah, komunikasi masih bisa jalan terus itu juga merupakan keuntungan bagi kamu. Karena nanti kamu itu akan 3 tahun bersekolah di sini, otomatis nanti juga akan ada pelajaran-pelajaran yang kamu kurang pahami. Ya kan, mungkin kalau misalkan ada peserta didik ibu yang mungkin malu-malu untuk ketika dia materi tidak dipahami, dia pelajaran tidak dipahami, dia tidak bertanya ke gurunya, ya kan. Nah, solusi yang terdekat apa? Dia bertanya kepada teman sekelas. Nah, teman sekelas juga tidak paham juga, teman akrab kamu yang di kelas ini juga tidak paham juga. Nah, karena tadi kamu itu sudah punya teman yang lama, otomatis kamu tanya teman kamu, aku gak ngerti, aku itu gak paham terkait dengan katakanlah mata pelajaran matematika, ya kan? Mata pelajaran matematika, terus kamu gak paham sama soal ini, rumus ini. Nah, kamu tanya ke teman yang lama. Nah, teman yang lama itu kan bisa, ya kan, karena itu tidak bisa untuk di teman yang baru, bisa ke teman yang lama. Itu masalah konteks yang berbeda. Jadi kan bisa bisa saling berhubungan gitu, bisa saling mengisi, seperti itu, bisa saling menguntungkan. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika teman kamu yang lama itu tidak mengetahui mata pelajaran tertentu atau katakanlah tidak mengetahui materi pelajaran tertentu, dia datang ke kamu, dia tanya ke kamu. Nah, di sekolah ini materi tersebut sudah diajarkan, otomatis kamu paham. Nah, katakanlah sudah diajar materi kamu tadi akuntansi, sudah diajar materi tentang spreadsheet. Nah, di sana belum sampai materi tentang spreadsheet. Nah, di sini kamu sudah belajar. Nah, kita sudah memahami apa itu spreadsheet. Nah, kamu bisa mengajari teman lama itu tadi. Jadi di sini kita saling mengisi. Nah, sampai di sini paham? Iya, paham. Sekarang kembali ke penskalaan itu tadi, tapi ini berbeda. Nah, pada poin 1 sampai 10, tadi kan kamu sudah bersemangat, bahwasanya kamu ingin merubah lebih baik lagi.
Nah, pada 1 sampai 10 level berapa keputusan yang kamu ambil saat ini itu berada di level berapa? Level 9. Wah, super sekali itu. Sangat baik ya, berada di level 9. Lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di level 9? Saya akan lebih bersemangat dalam belajar dan lebih berprestasi lagi. Oh ya, nah memang betul ya. Jadi di sini nanti kuncinya adalah niat. Jadi kamu belajar untuk menumbuhkan rasa semangat itu nanti. Memang kuncinya ada di kamu, ya. Supaya kamu lebih bersemangat lagi itu caranya bagaimana? Nah, gitu ya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, terus tadi di awal kalau tidak salah kamu juga ingin pindah dari sekolah ini. Ya, tadi ibu juga bilang bahwasanya kamu kan di sini masih kelas 10. Kemarin pun juga baru PTS dan sebentar lagi kita akan PAS, penilaian akhir semester. Nah, itu kan baru sebentar. Kamu belum menyelami sekolah ini. Ya. Nah, ini ibu ceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman peserta didik ibu, pengalaman-pengalaman siswa ibu yang nantinya kamu bisa adopsi. Ya, terkait dengan profil-profil kelulusan supaya nanti kamu tidak ingin pindah sekolah lagi, ya. Nah, pada waktu itu ibu itu punya siswa, ya. Kira-kira kalau tidak salah itu lulusnya sekitar tahun 2014. Nah, sekolah ini, bahwasanya ketika kamu masuk sekolah ini, kamu sebenarnya mempunyai 2 keuntungan. Nah, kamu masuk ke sekolah ini, juntrungannya apa toh? Tujuannya apa toh? Tujuannya yaitu adalah untuk selembar kertas. Ya, selembar kertas itu nanti bisa digunakan untuk bekerja dan ya, itu 2 keuntungan ketika kamu masuk di SMK Sultan Agung Tirtomoyo. Jadi ijazah itu nanti bisa gunakan untuk kuliah. Nah, kuliah di sini juga ada 2, kuliah di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, di sini pun di sekolah ini pun juga menjalin yang namanya memasukkan siswa ke perguruan tinggi negeri melalui nilai-nilai raport, melalui tes-tes masuk seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa menumbuhkan rasa semangat itu tadi, terus bisa berkonsentrasi belajar lagi, prestasi kamu meningkat seperti itu, terus kamu terlebih lagi kamu bisa ranking 1 dari PAS ini sampai ke kelas 3. Nah, itu nanti kalau misalkan kamu ingin kuliah terus ingin mendapatkan beasiswa, itu bisa kamu pakai. Itu terkait dengan perguruan tinggi swasta. Nah, terlebih lagi perguruan tinggi negeri. Nah, terlebih lagi perguruan tinggi swasta. Nah, itu kamu dengan bebas mau mendaftar kemanapun dengan bebas. Di perguruan tinggi swasta pun juga ada yang namanya beasiswa. Tapi yaitu tadi prestasi harus ditingkatkan. Nah, itu tadi terkait dengan yang kuliah ya. Nah, di sekolah ini pun juga menjalin sebuah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan yang di dalam negeri atau katakanlah di Indonesia atau perusahaan yang di luar negeri. Nah, untuk sementara ini kami di sekolah ini baru menjalin dengan Malaysia. Nah, tetangga kamu ada yang lulusan seni dan bekerja di Malaysia? Belum ada. Oh, belum ada. Nah, nanti kamu di sini juga bisa mencari informasi terkait itu. Nah, terkait itu, ibu itu juga punya siswa-siswa yang sudah lulus itu yang bekerja di perusahaan yang di Indonesia. Terlebih lagi ini di Wonogiri, ini kan sedang marak-maraknya atau sedang banyak-banyaknya perusahaan-perusahaan konveksi, ya, perusahaan-perusahaan tekstil yang itu banyak merekrut karyawan. Nah, di situ nanti setelah kamu lulus mendapatkan ijazah, bahkan setelah kamu katakanlah itu sudah mengikuti ujian dan besoknya kamu datang ke sekolah itu meminta surat keterangan telah mengikuti ujian, itu kemungkinan bisa untuk kamu mendaftar di perusahaan kalau misalkan itu punya orang dalam. Nah, ini terkait di Wonogiri. Setelah kamu tadi mendapatkan ijazah, ya, terus kamu ingin mendaftar di perusahaan yang di Wonogiri, perusahaan tekstil itu tadi, itu bisa, karena ini sudah banyak-banyaknya ini merekrut karyawan, ya. Nah,
kebetulan kemarin ibu itu juga ketemu ya sama seorang ini yang dulu lulusan sini juga. Ibu kurang lupa ibu tak persisnya tahun berapa. Nah itu sekarang dia itu sudah bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan tekstil di Wonogiri. Nah pada waktu itu dia kelihatan sumringah. Nah siapa yang tidak sumringah? Sudah lulus terus langsung bekerja, mendapatkan uang sendiri, bisa membantu orang tua. Nah tadi kan kamu kasihan tahu sama orang tua kamu? Ya, setelah kamu lulus dari sini, itu nanti kamu bisa membantu orang tua kalau misalkan kamu bekerja. Nah, di sekolah ini pun juga menjalin kerjasama dengan perusahaan yang di luar negeri. Nah, ini kamu bisa mengadopsi pengalaman dari anak didik ibu. Nah, dulu itu ibu punya anak didik. Kalau tidak salah itu rumahnya Sulingi, dan kalau tidak salah dia itu juga lulusan sekitar tahun 2014. Nah, pada waktu itu dia punya pikiran untuk ikut kerja ke Malaysia. Jadi dikolektifkan dari sekolah. Sekolah sini kan menjalin kerjasama seperti itu. Nah, dia memang betul dia izin ke orang tuanya, dan itu boleh diperbolehkan oleh orang tuanya untuk ikut ke Malaysia, ya ikut ke Malaysia itu tadi. Nah terus di sana dia itu juga bekerja, ya kan? Dan bekerja pun juga ini simpel saja. Jadi dia itu cuma bekerja di perusahaan sebuah kamera, dan dia itu kerjanya enak. Jadi dia itu hanya meneliti lensa kamera, ya kan? Kalau misalkan lensanya bagus udah pak, kalau misalkan kameranya bagus udah pak, udah setiap hari dia itu aja. Dan sekolah ini kalau misalkan mau ke Malaysia itu kan kontraknya 2 tahun kan. Nah setelah itu dia datang ke Malaysia setelah 2 tahun kan. Kalau misalkan setelah 2 tahun itu kan dikasih waktu untuk pulang kan ke Indonesia. Untuk pulang ke Indonesia untuk istilahnya meminta izin kepada keluarganya atau meminta izin kepada orang tuanya bahwasanya kontraknya mau diperpanjang lagi atau tidak. Dan anak didik ibu itu tadi betul pulang ke Indonesia, dan itu meminta izin ke keluarganya, terlebih lagi meminta izin ke orang tuanya bahwasanya itu ingin melanjutkan kontrak barang sekitar 2 tahun lagi. Nah berarti dia berangkat lagi ke Malaysia, dia bekerja lagi selama 2 tahun, ya kan? Nah terus setelah selesai bekerja 2 tahun, terus dia pulang ke Indonesia. Nah otomatis setelah dia pulang ke Indonesia, kalau misalkan kita bekerja di luar negeri, otomatis ya katakanlah membawa uang yang cukup banyak. Nah uang itu bisa dia gunakan. Yang pertama setiap bulan itu dia ngirim ke orang tuanya, atau katakanlah jatah buat orang tuanya, karena itu sudah orang tuanya sudah mendidik dia dari kecil, membiayai dia dari kecil itu ya. Terus yang kedua itu sudah bisa merenovasi rumah orang tuanya. Nah kamu juga pengen tahu seperti itu? Ya, pengen bisa membantu orang tua, mungkin pengen bisa merenovasi, pengen bisa membantu adik kamu yang masih sekolah itu tadi, ya kan? Nah terus terlebih lagi dari uang yang dia dapat di Malaysia itu bisa dia gunakan untuk kuliah. Nah itu apakah lebih nggak elok lagi, ya kan? Ya. Nah nanti kalau misalkan kamu sudah selesai, atau katakanlah sudah selesai dari sini, kalau misalkan kamu mendapat izin dari orang tua untuk bekerja di Malaysia, silahkan datang ke Malaysia. Tapi kalau misalkan kamu bekerja di Malaysia, itu bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi di sana bekerja, terus kamu pulang ke Indonesia mendapatkan uang, kamu pengen membuka usaha sesuai dengan passion kamu, atau katakanlah sesuai dengan diri kamu, silahkan, ya. Atau kamu mau pengen kuliah seperti siswa ibu tadi, boleh, ya. Dan itu salah satu pengalaman yang bisa kamu adopsi atau yang bisa kamu contoh supaya lebih baik lagi, supaya kamu lebih bersemangat lagi. Jadi jadikan itu cambuk, ya, bagi kamu, ya. Kamu tidak harus melakukannya, tapi kamu jadikan pelajaran. Oh, kalau misalkan saya nanti bersekolah di sini, saya pengen seperti itu.
Tapi itu yang positif. Nah, sampai sini paham? Nah, karena tadi dari awal itu kita sudah membicarakan terkait dengan masalah kamu dan solusi-solusi apa yang terbaik bagi kamu, dan itu yang pertama kuncinya adalah niat. Dan tadi kamu juga sudah memilih skala tentang keputusan kamu di angka 9, dan itu harus segera kamu laksanakan supaya prestasi belajar kamu meningkat. Dan nantinya ibu harapkan kamu juga bisa bergaul di sini, ya. Ini ibu lihat kamu itu bukan tipikal anak yang pendiam, ya. Jadi ibu percaya bahwasanya kamu nanti bisa untuk bergaul, untuk membaur dengan teman-teman yang di sini. Bahkan nanti mungkin bisa lebih akrab, seperti tadi yang ibu bilang tadi di awal. Nah, ini sesi konseling ini menurut kamu sudah selesai apa belum? Atau masih ada yang ingin didiskusikan dengan ibu? Mungkin di hari yang lain. Ya, terima kasih ya Bu sudah memberikan motivasi-motivasi kepada saya. Oh ya, sama-sama. Sebetulnya ini sudah menjadi tugas ibu, sudah menjadi tugas ibu untuk membantu peserta didik ibu, untuk membantu siswa ibu yang ada masalah. Justru di sini ibu senang bisa membantu kamu. Dan ini mau pulang atau bagaimana? Iya, mau pulang. Oh ya, kalau misalkan mau pulang, hati-hati di jalan. Nanti kalau misalkan sudah sampai rumah, kabari ibu ya. Iya, siap. Iya, ya.